Saudara Vatikan menetapkan waktu berkabung saudara atas wafatnya Paus Fransiskus selama 9 hari. Jenazah Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Lalu bagaimana kondisi terkini di Vatikan? Kita tanyakan pada kontributor Kompas TV di Vatikan, Antonius Agnindito yang berada di Vatikan. Kami juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Arnanda yang juga memantau bagaimana kondisi di Kedutaan Besar Vatikan Jakarta, tempat berkumpulnya umat Katolik untuk mendoakan Paus Fransiskus. Kita ke Fedriska Ananda terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di sana? Fedriska? Ya, Yasir, hingga sore hari ini umat Katolik yang ingin menyampaikan rasa bela duka atas berpulangnya Paus Fransiskus pada Senin kemarin ini masih ramai. Bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan masyarakat yang masih mengantri begitu ya untuk memasuki area Nusantara Apostolik ataupun Kedutaan Vatikan di Indonesia. Di mana pada hari ini Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia ini kemudian membuka kantornya ini untuk menerima rasa bela duka dari umat Katolik yang kemudian ingin menyampaikan rasa duka secara langsung, di mana kalau misalkan kita ketahui juga ya, dan juga saudara, ketika Paus Fransiskus ini melaksanakan perjalanan apostolik ke Indonesia, tempat ini cukup penting begitu ya, di mana ketika itu Paus ini menginap di sini dan juga kemudian ketika melakukan aktivitas ini juga masyarakat juga banyak yang menunggu Paus di depan Kedutaan Besar Vatikan ini, di mana pada saat itu Paus ini juga memberikan rosario kepada masyarakat yang menunggu secara langsung. Nah, begitu pula pada sore hari ini tadi kalau misalkan tadi saya sempat berbincang juga dengan salah seorang pengunjung yang menyampaikan bahwa rasa bela dukanya yang sangat mendalam atas berpulangnya Paus Fransiskus pada Senin kemarin. Ia mengatakan bahwa ingin menyampaikan doa dan juga ingin menyampaikan harapan begitu atas berpulangnya Paus Fransiskus. Di mana kalau misalkan informasi yang kami dapatkan ya, dan juga saudara, Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia ini akan membuka kantornya ini hingga Kamis mendatang. Kemudian ini masyarakat dapat menyampaikan rasa bela duka secara langsung, di mana ini akan dibagi menjadi 2 sesi, maksud kami 4 sesi, di mana ini akan dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 10, kemudian pukul 10 hingga pukul 11 dan juga pada sesi sore hari. Yasir. Dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, kita bergeser untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Vatikan. Ada kontributor Kompas TV di Vatikan, saudara, ada Antonius Agnindito di sana. Selamat petang waktu Jakarta, Anin. Bisa digambarkan bagaimana rasa kedukaan umat Katolik atas wafatnya Paus Fransiskus di sana? Baik, ya, selamat petang, Yasir. Memang ada rasa duka yang sangat mendalam terasa di sini untuk semua peziarah yang datang ke sini dan semua umat Katolik yang datang untuk mendoakan Bapak Suci Paus Fransiskus. Memang wafatnya Bapak Suci Fransiskus memberikan duka yang dalam dan juga merupakan berita yang cukup mengejutkan karena sebelumnya kondisi Paus kan terlihat membaik. Tapi memang semenjak wafatnya Paus terlihat banyak sekali semakin banyak umat yang datang ke lapangan Santo Petrus, dan bukan hanya lapangan Santo Petrus di Vatikan, tetapi juga basilika-basilika yang ada di sekeliling kota Roma. Di lokasi saya sekarang ini ada di Basilika Santa Maria Maggiore, di mana seperti bisa dilihat di belakang saya sangat sekali ramai pengunjung yang datang untuk berdoa ke dalam untuk mendoakan Bapak Suci Paus Fransiskus. Selain pengunjung yang datang untuk berdoa secara biasa, juga setiap malamnya dilakukan selama 9 hari ini, selama Novendiali, dilakukan doa rosario untuk mendoakan arwah Bapak Suci Paus Fransiskus yang akan dipimpin setiap malamnya oleh kardinal yang berbeda-beda. Begitu, Yasir. Di Basilika Santa Maria Maggiore begitu yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Paus Fransiskus. Bagaimana kondisi di sana? Bisa gambarkan kondisi Basilika di sana? Basilika Santa Maria Maggiore merupakan salah satu dari 4 basilika utama kepausan yang terletak di Vatikan dan di Roma dan sekitarnya. Ini adalah basilika salah satunya, di mana basilika yang 3 lainnya adalah satu Basilika Santo Petrus, kedua Basilika Lateran, ketiga Basilika Santo Paulus di luar tembok. Ya, ini adalah basilika yang cukup penting. Kondisinya di sini sangat-sangat ramai. Banyak sekali pengunjung yang datang, peziarah yang datang untuk mendoakan Bapak Suci Paus Fransiskus. Karena memang
di Basilika ini, di depan Basilika di belakang saya, adalah Basilika di mana Bapak Suci Paus Franciscus menyatakan bahwa beliau ingin dikuburkan di Basilika ini. Jadi memang ini adalah Basilika yang sangat penting untuk beliau. Kenapa? Karena semenjak awal kepausan beliau, beliau sangat suka atau sangat sering berdoa di Basilika ini di depan patung Bunda Maria pelindung kota Roma. Dan beliau biasanya selalu melakukan itu setiap dan sebelum dan sesudah melakukan perjalanan apostolik. Jadi memang ini adalah basilika yang sangat penting bagi beliau. Basilika ini sendiri adalah basilika yang tadi saya sampaikan, adalah basilika yang cukup penting, dan basilika yang sudah didirikan semenjak abad ke-5 Masehi. Memang secara tradisi gereja Katolik selama beberapa tahun-tahun terakhir atau beberapa paus-paus terakhir, jarang sekali atau mungkin tidak ada paus yang dikuburkan di sini. Karena sebagian besar dikuburkan di Basilika Santo Petrus. Namun Bapak Suci Paus Franciscus bukanlah merupakan paus pertama yang dikubur di sini, ya sih. Selain Bapak Suci Paus Franciscus, terakhir pada sekitar tahun 1690 atau 1700-an, sudah ada paus-paus yang lain juga yang dikubur di sini, seperti misalkan Paus Clemens, Paus Pius, dan sebagainya. Begitu, ya sih. Baik, terima kasih kontributor Kompas TV di Vatikan, Antonius Agnindito, atas informasinya langsung dari lokasi jenazah Paus Franciscus dimakamkan, yaitu di Basilika Santa Maria Maggiore.